Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 524 atau chapter 107 season 3. Pertama, buat kalian yang ngikutin pembahasan Mimin, berhubung Mimin tidak sempat untuk membahas beberapa chapter sebelumnya, jadi Mimin akan melewati chapter tersebut dan langsung membahas pada chapter terbaru saat ini. Tapi tenang, Mimin akan tetap menjelaskan benang merahnya, jadi sebisa mungkin kalian akan tetap mengerti apa yang sedang terjadi. Oke, langsung saja. Sebelum lanjut, mungkin kalian juga sudah pada tahu kalau akhirnya nama asli pemimpin keluarga Lopobia diungkapkan. Butuh kurang lebih sekitar 500 chapter hingga kita mengetahui nama aslinya. Satu-satunya pemimpin keluarga yang tak diketahui namanya hingga saat ini, yaitu Lopobia Traumerai, yang mana terakhir kali dirinya terlihat, Traumerai akan segera bergerak. Nah, masuk pada chapter terbaru. Pada chapter ini panel pertama dibuka dengan pertarungan antara sang komandan Skuadron 4 Liborik versus mantan komandan Skuadron 4 Kalavan. Jadi pada chapter sebelumnya, akhirnya Kalavan datang ke tempat Liborik dan pertarungan antara dua kelas berat itu pun pecah. Sebagai seseorang yang mewarisi darah Kun, Liborik cukup mahir dalam menggunakan tombak dan dirinya juga mampu menggunakan tombak petir khas keluarga Kun. Tapi di saat yang sama, berhubung si Liborik ini bisa dibilang tidak sepenuhnya mewarisi darah Kun, ternyata tombak petir yang ia gunakan bukanlah sebuah murni tombak yang terbuat dari Shinsu petir, melainkan Liborik hanya melapisi sebuah tombak menggunakan Shinsu petirnya. Tapi meskipun begitu, Kalavan sendiri tetap mengakui kalau kemampuan Liborik berada di atas rata-rata para pengguna tombak petir dari keluarga Kun sekalipun. Tapi walaupun seperti itu, dalam duel ini Kalavan benar-benar gila seperti biasa. Meskipun Kalavan menerima beberapa serangan besar Liborik, dirinya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang sedikit pun dan tetap memasang wajah poker face-nya. Bahkan Liborik sendiri sampai terkejut. Meskipun dirinya tahu Kalavan itu kuat, tapi ia tidak mengira Kalavan setangguh ini. Lalu di akhir, tidak hanya itu, tadi diduga ternyata Liborik juga memiliki dua tipe Shinsu, yaitu petir dan water vaporization, atau simpelnya uap air. Jadi dengan tipe Shinsu tersebut, Liborik dapat menguapkan air yang terkandung di dalam Shinsu dan menyalurkan Shinsu petirnya ke area di mana uap Shinsu tersebut berada, sehingga Liborik mampu mengeluarkan serangan petir yang sangat besar. Sementara di sisi lain, Kalavan menerima serangan tersebut dengan telak. Nah, selanjutnya pada chapter ini ternyata serangan besar Liborik tersebut malah blunder. Kombinasi Shinsu yang tadi diluncurkan oleh Liborik ketika Shinsunya bersentuhan dengan Shinsu Kalavan bisa dibilang malah membangkitkan kemampuan Kalavan. Karena serangan tersebut, kekuatan Kalavan pulih sepenuhnya. Bahkan Kalavan sendiri berkata kalau ia telah mencapai kekuatan yang lebih tinggi berkat serangan Liborik tadi. Di sisi lain, Liborik benar-benar tak menduga hal tersebut dan berniat untuk menundukkan Kalavan secepat mungkin. Namun kekuatan Kalavan kali ini ada di level yang berbeda. Kalavan langsung melesat ke arah Liborik dan memberikan bogem super kuatnya tepat ke wajah Liborik. Dan Liborik pun langsung terlempar hingga keluar dari kapalnya. Nah, sampai di titik ini bisa kita simpulkan kalau Kalavan lebih kuat dari Liborik. Meskipun memang Liborik sepertinya belum mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Kalavan benar-benar sebuah tembok raksasa yang sangat sulit sekali untuk dihancurkan. Damage dan pertahanan yang dimiliki Kalavan benar-benar gak ngotak. Berikutnya, tampolan dari Kalavan tersebut sukses membuat Liborik kewalahan. Di sisi lain, Kalavan yang sebelumnya saja sudah keras mampus, kali ini dirinya malah mendapatkan power up gara-gara serangan Liborik sendiri. Sampai akhirnya di saat Kalavan bersiap untuk membunuh Liborik, Liborik langsung berteriak pada Kalavan untuk jangan sampai melewati batasnya. Di sini Liborik menjelaskan kalau misi yang ia emban sangatlah penting karena langsung dari perintah Zahard untuk mencegah keretakan yang lebih besar di menara. Liborik memperingatkan Kalavan kalau ia sampai mengganggu misinya, Zahard tak akan memaafkan Kalavan. Lalu di sini hanya mendengar nama Zahard saja, si gila Kalavan pun langsung terdiam. Karena seperti yang kalian tahu, meskipun si Kalavan ini berniat membunuh Liborik dan bahkan membentuk aliansi sementara dengan BAM, sejak awal Kalavan sendiri tak memiliki niatan untuk meninggalkan pasukan, apalagi mengkhianati Zahard. Kalavan semata-mata memang hanya berniat memenuhi janji yang telah mereka buat sebelum penghancuran Skuadron 4 yang lama milik Kalavan. Nah, berikutnya, di tengah suasana tersebut tiba-tiba terdengar suara portal yang akan segera terbuka, dan adegan pun berpindah pada kapal Liborik. Jadi sebelumnya, Levap yang saat itu posisinya sudah dicap sebagai pengkhianat berhasil dijatuhkan oleh Liborik. Namun karena kemampuan Levap yang dapat merubah jalannya permainan, Liborik pun menawarkan Levap untuk kembali ke pasukan Zahard. Levap berniat menerima tawaran tersebut, tapi kemudian Kalavan tiba dan keadaan pun kacau kembali.
Nah, di sini setelah muncul seseorang yang mampu menangani Liborik, sementara Hansung juga menangani dua ranker sekaligus, Meyer dan Candy, Levap yang sudah terlanjur berkhianat berniat menghancurkan portal dan sukses menembaknya. Namun pada chapter ini, ternyata serangan Levap tersebut tak berhasil menghancurkan portal tersebut. Berikutnya Levap pun langsung menembakkan serangan keduanya, tapi sangat tak diduga, Kalavan melesat dan menangkis serangan Levap yang mengarah tepat ke arah portal. Semua orang yang ada di sana, termasuk Mimin pun dibuat terkejut. Dan yap, sepertinya nama Zahard sudah lebih dari cukup untuk membuat Kalavan menjadi patuh. Lalu tak lama kemudian, dari dalam portal tersebut muncul sebuah kapal yang cukup panjang dan membentuk sebuah lingkaran. Lalu dari dalam kapal tersebut muncullah tiga besar dari keluarga Lopobia, yaitu Lopobia Perseus, seorang kepala cabang, Lopobia Pudidi, juga seorang kepala cabang, dan seseorang bernama Holland, yang mana dirinya ini merupakan pemimpin dari para hatchling yang disebutkan dirinya ini masuk dalam kualifikasi untuk menjadi pemimpin di era baru nanti. Lalu seberapa kuat mereka bertiga ini? Pada chapter sebelumnya Perseus sempat berkata kalau dirinya, Lopobia Pudidi, dan Lopobia White Garment Widow merupakan yang terkuat di antara semua kepala cabang. Sementara Widow pergi ke Cat Tower dan tak diduga dirinya malah bertemu dan bertarung dengan Evankel di sana, Pudidi, Perseus, dan Holland diberikan sebuah tugas yang akan Mimin sebutkan setelah ini. Berikutnya tidak hanya itu, Hansung yang ada di sana pun juga menyebutkan kalau kekuatan mereka bertiga ini mungkin bisa dibandingkan dengan Evankel, orang terkuat dari kubu Bam. Tapi kemudian, apakah situasi masih bisa menjadi lebih buruk bagi kubu Bam? Jawabannya adalah kehancuran. Yap, tugas yang diberikan pada Pudidi, Perseus, dan Holland ini adalah untuk mengawal kedatangan sang pemimpin keluarga Lopobia. Dan tak lama kemudian, dari portal tersebut muncul sebuah kapal dengan bentuk unik dan sebuah singgasana di atasnya. Berikutnya dengan epik, Perseus langsung berkata pada semua yang ada di sana untuk segera tunduk dan jangan berani melihat ataupun membayangkan rupanya. Dan semua pengikut Zahard juga Lopobia yang ada di sana pun langsung menundukkan kepala mereka, termasuk Kalavan. Yang menarik kalau kalian lihat di sini Meyer yang merupakan anggota keluarga Lopobia malah diam dan justru terlihat penasaran. Kenapa? Karena di antara para anggota keluarga Lopobia sendiri pun tak banyak orang yang dapat melihat Raumerai secara langsung. Atau mungkin lebih tepatnya, semua pemimpin keluarga agung ini memang sangatlah sulit untuk ditemui, bahkan oleh para anggota keluarga mereka sendiri. Jadi tidaklah aneh kalau Meyer sekalipun sampai penasaran, dan adegan pun ditutup dengan Hansung yang bergumam kalau semuanya telah berakhir. Lalu berikutnya kita berpindah pada sisi Bam dan kawan-kawan. Sebelumnya Bam DKK berhasil masuk ke dalam alat teleportasi dan berpindah ke dalam batu suspendium raksasa. Sesampainya di sana ada sesuatu yang memanggil Bam dalam kepalanya. Suara tersebut berkata pada Bam kalau Bam layak dan mampu menerima kekuatannya. Lalu suara tersebut kemudian berkata, ayo kita balas dendam pada Lopobia. Sejauh ini tak diketahui apa atau siapa yang tersegel di dalam batu suspendium ini. Bahkan Mas Chani yang meminta Bam untuk mengambilnya pun juga tak mengetahuinya. Nah, terkait dengan itu, Mimin punya beberapa dugaan. Pertama, Mimin rasa suara tersebut hanya ada dua kemungkinan saja. Kalau bukan makhluk hidup, maka suara tersebut berasal dari benda atau senjata. Nah, jika suara tersebut berasal dari manusia, siapakah yang ada di dalam sana? Pertama, suara ini juga berkata pada Bam kalau dirinya akan balas dendam pada Lopobia. Jadi Mimin simpulkan kalau suara tersebut setidaknya memiliki suatu masalah dengan Lopobia. Jadi mungkin orang tersebut bisa saja Putri Zahard yang menghilang, seperti Alpid Zahard, pemilik Luminous June, atau Arihon Zahard, sang Putri Zahard pertama. Atau tentu bisa saja orang tersebut benar-benar merupakan tokoh baru yang belum pernah disebutkan ataupun diperlihatkan. Lalu yang kedua, jika suara tersebut bukanlah manusia, maka kemungkinannya kalau bukan barang-barang sakti milik Zahard, maka benda yang tersegel di dalam sana merupakan salah satu dari senjata 13 bulan. Secara di dalam senjata bulan sendiri terdapat jiwa para Putri Zahard yang gagal. Jadi mungkin saja jiwa yang ada di dalam senjata tersebut memiliki suatu dendam pada Lopobia. Dan berhubung Bam ini merupakan seorang irregular, jadi tentu saja Bam layak dan mampu menggunakan senjata 13 bulan. Lalu chapter pun ditutup dengan Raumerai yang menanyakan keberadaan Bam. Nah, terakhir Mimin akan sedikit membahas tentang si Raumerai ini. Seperti yang kalian lihat, akhirnya setelah sekian lama kita diperlihatkan kembali salah seorang kepala keluarga secara resmi dalam timeline saat ini, yang mengartikan juga Raumerai merupakan pemimpin keluarga kedua yang telah diperlihatkan setelah Po Bidau Gustang. Raumerai sendiri memiliki rambut hijau dengan mata biru, tapi yang menarik adalah perawakannya. Raumerai muncul dengan perawakan yang kecil dan terkesan seperti bocah nolep.
Tapi jika kalian lihat, Raumerai mengenakan jaket yang sangat besar di sini. Jadi mungkin Raumerai mengkompres tubuhnya sebelum datang ke The Nest. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau jaket kebesaran tersebut hanya sebatas fashion saja dan Raumerai memang memiliki tubuh yang kecil. Ya, meskipun begitu, menurut Mimin sebagai salah satu dari pemimpin keluarga agung, Raumerai tetaplah keren. Selanjutnya, terlepas dari penampilan Raumerai, yang lebih penting di sini akan bagaimanakah nasib Kubu Bum di perang The Nest ini. Kubu Bum bukan hanya kalah jumlah, dalam segi kekuatan tempur pun Kubu Bum kalah jauh. Itu pun Mimin menganggap Raumerai tidak ada. Tapi dengan fakta kalau saat ini sang pemimpin keluarga tersebut muncul, itu sudah lain cerita. Jujur Mimin tak mengerti lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Untuk saat ini tak ada satupun orang dari Kubu Bum yang mampu menandingi Raumerai. Salah satu kemungkinan kecilnya, Jin Sung Ha mungkin bisa saja menekan keadaan, atau kemungkinan lainnya Lusleg akan muncul. Berhubung di perang saat ini ada Sofiatan, salah satu veteran Pug yang menjaga jarum teleportasi, mungkin Sofiatan bisa saja menghubungi Grace Mirsha Lusleg untuk datang ke The Nest ini. Atau kemungkinan terakhir, Gustang sendirilah yang akan muncul. Secara saat ini, keluarga Pobidau dan Lopobia diisukan akan berperang. Sedikit informasi, sekuat apakah si Lopobia Raumerai ini? Sejauh berjalannya cerita, memang tak diketahui Raumerai berada di ranking berapa. Tapi yang pasti, pertama, Raumerai merupakan seorang anima terkuat di menara. Dirinya dikatakan bisa mengendalikan seluruh hewan yang ada di menara, bahkan termasuk manusia. Kedua, orang sekaliber Evankel saja yang sempat berada di posisi ranking 60 di menara, mengatakan jika Raumerai sampai datang, dirinya bisa memusnahkan semua Kubu Bum yang berada di The Nest saat ini. Lalu ketiga, orang sekuat Yusracha pun bahkan sampai berkata pada Yama, kalau bagi pemimpin keluarga Lopobia, mereka berdua ini tidak lebih dari sekedar hewan peliharaan yang lucu saja. Jadi sudah jelas, dengan datangnya Raumerai saat ini, Kubu Bum dalam bahaya besar. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Webtoon TOG pada chapter 524 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.